السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanallah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Agung Al-Jihad, Jalan Haji Usman Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tema yang kita angkat berkenaan dengan apa yang menjadi keluh kesah selama ini dalam keseharian kita. Selama ini kita curhat, jangan-jangan kita salah. Nah, bisa jadi ini kita ingatkan kembali, yaitu dengan tema jangan malu curhat kepada Allah. Nah, saya tidak sendirian pemirsa, sudah ada rekan saya Fahada Indi. Silakan Indi. Ya, tentu untuk membahas tema yang sangat menarik tersebut, Betul sekali, Indi. Sofyan dan juga pemirsa sudah hadir guru-guru kita, yaitu diantaranya ada Ustadz Abdurrahman Cailani, Faisal, dan Ustazah Nur Fadlina. Ya, seperti biasa di Damai Indonesiaku hari Ahad atau hari Minggu ini pemirsa, kita hadir selama 2 jam dan khusus di segmen 4 dan 5 kita hadirkan segmen Dai Muda Pilihanku. Ini seluruh santri untuk menunjukkan keahliannya dalam berpidato yang nanti insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita di segmen 4 dan 5 dalam Dai Muda Pilihanku. Nah pemirsa, langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku yang insya Allah nanti akan dimulai oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semua yang hadir di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah, Allah mudahkan untuk pergi haji dan umrah agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Curhat, istilah populer akhir zaman yang punya singkatan curahan hati, tapi enggak pakai seorang istri, enggak.
Ini hanya sekedar curhat. Curhat itu dalam literatur bahasa agama sebetulnya lebih dekat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Wadduha. Ngomong-ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, apal nggak surat Wadduha? Coba kita tes. Wadduha ma wadda'aka walal akhiratu wala saufa fa amma alam yajidaka wa wajadaka, terus ilang fa'agna fa'ammal wa ammasa wa amma. Pinter, percis kayak anak TK TPA ya. Di akhir ayatnya Allah bilang apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang datang diberi oleh Tuhanmu, fahaddits, ceritakan. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Kan yang namanya curhat ngapain sih? Oi. Curhat ngapain? Nyeritain, betul nggak? Apa yang dirasa sama diri kita. Itu namanya curhat. Allah nyuruh nggak kita curhat? Nyuruh. Bukan hanya sekedar curhat kepadanya, tapi Allah nyuruh kita curhat kepada orang lain. Jadi kalau dibilang boleh nggak sih Ustadz kita nyeritain permasalahan kita sama keluarga kita yang lain, sama teman kita, sama orang-orang, boleh nggak Ustadz? Jawabannya boleh. Assalamualaikum. Jawabannya boleh. Tapi ada tapinya. Jangan sembarangan orang diceritain. Apalagi sekampung saban ketemu orang lu cerita aja. Ada yang begitu ada. Itu namanya bukan curhat, kebangetan bawel. Lemes diobral urusan hidupnya, betul apa enggak? Kan yang namanya curhat punya tujuan. Apa tujuannya? Untuk mencari solusi. Kira-kira kita ngomong sama nih orang yang kita tunjuk jadi tempat curahan hati kita, bisa nggak nih memberikan daripada solusi? Betul nggak? Maka yang namanya curhat, pilih orang, jangan sembarangan. Orangnya yang amanah, jangan yang lemes juga, ember kemana-mana. Assalamualaikum. Kita punya masalah, siapa aja kita ceritain. Kadang-kadang kita beli yang namanya cilok depan rumah, tukang cilok diajak curhat. Tukang cilok bingung apa urusannya sama gua. Bang, saya bang punya laki kebangetan dah bang, kalau kayak abang nih ya, biar kata tukang cilok masih usaha bang. Kalau laki saya ngejedok kayak di rumah bang, 4 saya ngeliatnya bang. Lah tukang cilok lagi dagang, ngapa jadi gue yang diomelin katanya. Assalamualaikum. Jangan sama segala macam teman diobral, jangan. Kadang-kadang kita ngomong bang, ini gue sih cerita sama lu doang ya, sama yang lain mau kagak ini. Jaga rahasia gue ya, ini rahasia. Besok aja giliran dia ngambek, kira-kira itu temen bagaimana? Cerita sama orang, lu mau tahu kagak? Kemarin si Fatimah, Romlah Rodieh, tuh cerita sama gua, begini, tapi lu jangan cerita sama siapa-siapa ya, rahasia kita berdua. Yang diceritain ember lagi, nyambung aja terus begitu.
mengatasnamakan yang namanya rahasia kita berdua. Akhirnya kemana-mana bukan lagi jadi rahasia, malah udah menjadi umum. Makanya istilahnya rahasia. Oh, boleh bukan enggak cerita sama kiai guru, terus kemudian sama orang yang soleh, sama orang yang ibadah, amanah sekiranya kita ceritain sama dia, terus bisa memberikan solusi. Kelar begitu, enggak sampai di situ. Jangan berhenti cuma kita curhat sama manusia, karena sebaik-baiknya tempat curhat adalah Allah Subhanahu. Malah Allah Subhanahu wa taala megirang nungguin kita ngeluh, dalam pengertian ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita udah ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala juga lagi-lagi saya sampaikan sabar. Assalamualaikum. Jangan asal ngadu sama Allah besok maunya diijabah itu doa. Emang kita siapa? Assalamualaikum. Oi. Doa juga punya adab, doa juga punya cara. Maka bersabar, lalu pakai adab-adab doa, tungguin mana yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita curhatin semua, ya Allah begini hidup saya, ya Allah begini dan begitu. Antar tungguin bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya sikap kepada kita, seraya iringi dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai. Itulah yang dikatakan apabila kita titip uang kepada seseorang itu akan berkurang. Namun sebaliknya, ketika kita titip omongan itu justru akan bertambah. Nah, hati-hatilah dalam curhat. Untuk itulah jangan sembarang kita curhat. Merupakan suatu fitrah bagi seseorang manusia atau seseorang ketika dia mempunyai keluh kesah, dia mempunyai kesedihan dalam hati atau gundah gulana, dia selalu ingin curhat. Namun sebagai seorang muslim, curhat yang betul adalah curhat kepada Allah. Nanti insya Allah akan disampaikan lebih jelas oleh guru kita Ustazah Lina. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Jailani sudah menjelaskan bahwa ternyata curhat merupakan fitrah manusia. Lalu sebagai manusia sebaiknya kita curhat kepada siapa? Nah, di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tauziah dari Ustazah Nur Fadlina, yakni dengan subtema Allah adalah sebaik-baik tempat curhat. Kita akan simak tauziahnya, silahkan Ustazah Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad hadana bil iman wassalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Aswan, dan seluruh guru-guru kita. Mari sama-sama kita doakan beliau-beliau, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan keberkahan dan kekuatan untuk terus mensyiarkan ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Saya memulai dengan sedikit pantun, izin ya Bapak. Santap kopi sambil baca majalah. Jangan lupa bareng bakwan hangat. Setiap manusia pasti punya masalah, maka Allah sebaik-baiknya tempat curhat. Jadi Bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau kita ingin hidup kita indah, tidak ada gundah, tidak ada gelisah,
penuh solusi-solusi yang melimpah dari Allah, maka curhatnya hanya kepada Allah. Boleh curhat ke manusia, boleh, tapi utamakan curhat kepada Allah. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, dalam hidup kita di dunia ini banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, yang tak terhitung. Tadi sudah Ustadz sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat itu harus diceritakan, tapi tidak usah ujub dan terlalu berlebihan. Begitupun ketika kita menghadapi musibah, menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kita juga pasti punya keinginan untuk bercerita, mengadu, meluapkan perasaan kita. Bu, ngantuk Bu? Oh enggak. Bu, biasanya kita kaum perempuan ini yang paling suka sekali bercerita, betul? Di mana-mana kita cerita, di arisan cerita, kumpul keluarga cerita, di pengajian juga cerita, ya. Jadi yang paling suka curhat itu biasanya kaum perempuan, ya. Kita sebagai sesama manusia itu bisa menjadi tempat curhat untuk sesama. Bapak, Ibu bisa jadi tempat curhat untuk anak-anaknya, bisa jadi tempat curhat untuk pasangannya, ataupun sebaliknya. Tapi jangan sampai kita jadi tempat curhat untuk pasangan orang lain. Awas, bahaya, na'udzubillah. Jadi kita bisa jadi tempat curhat untuk sesama, murid bisa curhat ke gurunya. Kemudian pendakwah, dai-dai bisa jadi tempat curhat untuk umatnya. Ulama-ulama bisa jadi tempat curhat untuk masyarakatnya. Pemimpin juga harusnya dapat menjadi tempat curhat untuk rakyatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup di dunia ini kita nggak bisa menafikan, pasti ada kesulitan, ada masalah, ada kegagalan yang kita alami. Lalu kita harus apa? Biasanya sebagai manusia normalnya kita suka sedih, suka kecewa, putus asa, gelisah, gundah gulana. Kalau kata anak zaman sekarang mah baper, ya. Suka kebawa perasaan, sensitif, dikit-dikit kerasa, dikit-dikit pengen ngambek. Padahal ternyata itu adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia sudah termaktub juga dalam firman Allah, suka berkisah, suka berkeluh kesah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat gelisah lagi keluh kesah. Akan tetapi ketika ia juga ditimpa musibah, ditimpa keburukan, ia juga paling suka berkeluh kesah. Jadi potensi manusia-manusia suka mengeluh itu memang sudah ada pada dirinya. Terutama orang-orang yang sedang turun imannya. Maka sebagai manusia yang beriman, yang memaksimalkan imannya terus-menerus setiap hari dengan ibadah, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada masalah, larinya ke Allah. Ada kesulitan, curhatnya ke Allah. Sungguh Pak, Bu, hadirin sekalian, tempat terbaik untuk kembali, tempat terbaik untuk segala persoalan dunia, itu tempat mengadu kita yang paling baik hanyalah kepada Allah. Jangan malu, jangan pernah ragu untuk curhat kepada Allah. Itu sudah dicontohkan oleh nabi-nabi kita, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Dikisahkan juga oleh Nabi Yakub dalam Quran surah Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, mengadukan kesusahanku hanya kepada Allah. Itu dapat kita teladani. Bagaimana nabi-nabi ketika mengalami kesulitan larinya ke Allah dulu, bukan minta tolong ke sesama manusia. Punya hutang, kelilit hutang, minta dulu sama Allah. Enggak usah pinjam-pinjam dulu sama manusia. Bisa Bu? Bisa Pak? Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, apa
yang akan kita dapatkan ketika kita memang menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah, curhat hanya kepada Allah. Insya Allah Allah menjamin ada ketenangan jiwa yang akan kita dapatkan. Kegelisahan hilang semua. Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kata Allah, Allah itu dekat kepada seluruh makhluknya, dekat kepada seluruh manusia. Kita aja yang suka ngejauh. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kata Allah mengabulkan seluruh doa orang-orang yang memohon kepadaku, orang yang minta tolong. Itu Allah yang kabulkan. Jadi Bapak Ibu, kami tekankan sekali lagi, jika terdapat masalah, kesulitan, atau hal-hal tidak nyaman dalam kehidupan, larinya kepada Allah. Jangan pernah ragu untuk curhatnya hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zalina yang telah menyampaikan kepada kita semuanya adalah tempat terbaik sebagai kita manusia untuk mencurahkan segala isi hati, mencurahkan segala gundah gulana kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di segmen berikut nanti akan disampaikan, akan diteruskan kembali oleh Ustadz Aswan Faisal berkaitan dengan tema besar kita, yaitu jangan malu curhat kepada Allah. Dan kami sampaikan sekali lagi pemirsa, bagi para pemirsa atau bagi para siswa-siswi sekelas SMA atau setingkat Alia, bagi yang ingin mendaftarkan di segmen Dai Muda Pilihanku, Anda bisa langsung scan QR barcode kami di layar kaca. Kami akan tampilkan, langsung di scan saja. Nah, langsung Anda terdaftar di segmen Dai Muda. Nanti kita akan gilir setiap hari Minggu di segmen 4 dan 5. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustaz Zalina sudah menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baiknya curhat adalah curhat yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ya caranya dan kapan kira-kira waktu terbaik untuk kita curhat kepada Allah? Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Faisal berikut ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga hadirin hadirat yang mendapatkan rahmat Allah berkumpul di Masjid Al-Jihad daerah nggak usah marah-marah. Dan juga para guru kita, ustazah. Singkat saja ada 3 hal bicara tentang curhat. Yang pertama, ketika engkau sedang dilanda, ditimpa oleh berbagai macam hal yang tidak kau sukai. Guru saya pernah ngomong, Aswan, ketika engkau tidak menyukai sesuatu, belum tentu sesuatu itu buruk buat kamu. Hawa nafsumu yang mengatakan itu buruk. Seorang ulama pernah mengatakan begini, seseorang yang tidak mau berjumpa dengan Allah, padahal sudah banyak kelembutan dan kasih sayang Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya, tapi itu orang belum juga mau menghadap Allah. Apa kata ulama? Quyida ilaihi bisalasil imtihan. Siap-siap tuh orang suatu hari nanti akan diseret dengan rantai yang bernama rantai kesusahan dan rantai penderitaan. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun berada, sadarkan diri kita bahwa kita ini dulu orang hina. Sebelum Allah karuniakan ilmu, kau siapa? Sebelum engkau diberikan pangkat, engkau siapa? Sebelum engkau punya jabatan, engkau siapa?
Sebelum engkau punya kemuliaan, engkau siapa? Engkau bukan siapa-siapa. Allah memuliakanmu, memberikan kepadamu pangkat, jabatan, kemuliaan, harta dan kehormatan. Ingat, ulama menjelaskan kepada kita, biar bagaimanapun keadaan kita, Allah tetap sayang kepada kita. Karena itu kata ulama ada dua hal. Ketika Allah hendak menarik kekasihnya, yang pertama Allah berikan kepadanya apa yang dia sukai, pangkat, jabatan, kesehatan, kemuliaan, kehormatan. Yang kedua Allah berikan dia kesulitan dan kesusahan. Begitu kesulitan dan kesusahan datang, baru dia meneteskan air mata. Allahu Rabbi anta ya Rabbi, sambil meneteskan air mata. Beginilah pemirsa, kalau yang suka dilanda masalah, mendengar ini langsung pada diam. Dia mengaku atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika ditimpa oleh kesulitan, maka subhanallah. Tapi tolong sadarkan dirimu, dua hal ini adalah cara Allah untuk menarik dan mengingatkan kita agar tetap menjadi kekasihnya. Yang kedua, bolehkah kita curhat? Manusiawi kita boleh curhat. Kepada siapa? Ulama, guru, kiai, orang tua, istri, suami. Tapi tolong ingat, ada panduan di dalam curhat. Apa kata Rasulullah? Barang siapa man asbaha, masuk di pagi hari, yashku doiqal ma'ash, dia ngaduin kesulitan-kesulitan kehidupannya, faka'annama yashku rabbah, itu orang sedang mengadukan Allah kepada manusia. Coba ingat bahwa para nabi dan ulama terdahulu pun mengalami kesulitan dan kesusahan yang sama, bahkan lebih berat daripada kita. Ingat seorang nabi yang masuk dalam perut ikan. Bagaimana curhatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Nabi Allah Adam, begitu dia meneteskan air mata keluar dari dalam sorga, apa curhatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Ibrahim, begitu beliau meletakkan keluarganya, Ibunda Siti Hajar beserta Nabi Allah Ismail, beliau naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Menurut riwayat Jabal Abu Qubais, apa curhatan beliau sambil meneteskan air mata? Meninggalkan anaknya yang dinanti-nanti sekian puluh tahun. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salat. Ditinggalkan sambil meneteskan air mata. Subhanallah. Jadi kalaupun curhat, ngomong sama Allah. Kekurangan kita ini adalah kita nggak yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ketika ada masalah, selalu berusaha menyelesaikan urusan kita sendiri, belum tentu benar. Ngadu dulu sama Allah mengenai gimana-gimananya urusan belakang. Kenapa? Kalau kita ngotot sampai bertengkar dengan manusia karena masalah jadi saling tidak harmonis, maaf, apa masalah itu pergi? Belum tentu. Poin ketiga, masih ada waktu? 2 jam lagi soalnya. Bu, Pak, bersyukur masih punya masalah.
Soalnya kelihatan nih wajah di sini, abang. Udah husnuzon. Maksudnya kelihatan wajah-wajah yang penuh cahaya. Cahaya lampu dari kru kita. Tapi menurut kitab, wajah orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu wajahnya mirip kayak begini. Persis. Guratan-guratan wajahnya persis sama. Yaitu wajah-wajah penuh masalah dan penderitaan. Bersyukur masih punya masalah. Bersyukur masih Allah berikan masalah. Pengen gak punya masalah? Pengen? Tuh kayak tadi tuh di jalan Ciledug gak pakai celana dia jalan. Gak punya masalah. Mau? Mau? Terlalu berat dengan masalah dan dia curhat kepada manusia dan tidak menemukan solusinya dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya suami bingung, di rumah ini kok istri sering senyum sendiri. Berarti Baik, poin ketiga. Setelah kita melihat para nabi dan rasul orang terdahulu bagaimana dia curhat kepada Allah. Bu, Pak, pemirsa, ente curhat dengan ente enggak curhat kepada Allah, mohon maaf. Kalaupun ente anggap masalahnya belum selesai, tapi ente telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ente dianggap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak bangun di tengah malam. Doa sambil meneteskan air mata. Jangan lupa untuk menyelesaikan masalah, rajin sedekah, berbagi kepada manusia, dan sayangi keluarga. Baik, Masya Allah, terima kasih Guru Ustadz Aswan Faisal yang telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Satu pesan yang kita harus ingat bahwa bersyukurlah ketika kita mendapatkan suatu masalah. Karena dengan begitu ketika kita mendapatkan masalah, kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan perluas lagi di segmen tanya jawab di segmen 6 dan 7. Namun sesaat lagi di segmen 4 dan 5 kita akan jumpa di segmen Dai Muda Pilihanku. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, Masya Allah sudah bersama santri-santri yang sudah siap untuk berlomba pidato yang insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita. Ada Ustadz Nur Fadlina, Ustadz Ujai dan juga Ustadz Aswan Faisal. Saya absen terlebih dahulu nih ya, kita absen terlebih dahulu. Kita absen terlebih dahulu. Oke, ada dari Pondok Pesantren Ibnu Syam, Cilegon, Banten. Assalamualaikum, Ananda Silka Mahfazatun Nikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ada dari Pondok Pesantren Darut Tafsir Mampang, Jakarta Selatan, ada Kifa El Subifat. Assalamualaikum, Kifa. Waalaikumsalam. Baik, untuk santri yang ketiga? Santri yang ketiga ini ada dari Pondok Pesantren Mumtaz, Ibadur Rahman, Tangerang, Banten, ada Nilam Cahaya Lestari. Assalamualaikum Nilam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tiga-tiganya sudah bergabung bersama-sama. Nanti insya Allah akan menyampaikan tausiah. Ini durasinya pendek sekali ya, Fahada ya, jadi 3 menit. Betul sekali, dan tentunya ada aturan yang harus diikuti oleh para peserta. Betul sekali. Di antaranya adalah yang pertama nanti juga akan menjadi materi penilaian ya. Betul sekali. Di antaranya adalah penguasaan materi, pemahaman dan juga kesesuaian tema serta isi dari tausiah. Kemudian sistematika penyampaian termasuk rapi dan juga terstruktur tentu akan menjadi nilai tambah ya Sofyan ya. Jadi harus seefisien mungkin dalam waktu yang 3 menit yang sangat singkat ini harus semuanya tercukupi dan insya Allah nanti akan dinilai guru-guru kita. Betul. Nah, sebelum kita mulai santri yang pertama, kita akan tes dulu nih yel-yel dari ketiga santri. Oke, saya mulai dulu dari Pondok Pesantren Ibnu Syam Cilegon, pendukung dari Ananda Silka Mahfazatun Nikmah. Silakan yel-yelnya. Oke, dari Ananda Silka Mahfazatun Nikmah, silakan yel-yelnya.
Ya, Masya Allah. Oke. Teman-teman dari Ananda Silka sudah menyemangati Baik. ya. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan yel-yel dari para pendukung ya, teman-teman Betul. dari Ananda Kifah El Subifat. Silahkan. Kami, Santrifat Garut Tafsir, Baik, simpel sekali. Simpel tapi tetap Efisiensi waktu semangat ya. tentunya. Oke, berikutnya santri ketiga saya persilakan Ananda dari Nilam Cahaya Lestari. Silakan yel-yelnya. Ananda pendukung dari Ananda Nilam, silakan. di mana sih santri mujahid fi sabilillah? Di sini, fi hadzal ma'had. Tayyib, jayyid, mumtaz, mumtaz, ibadur rahman. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kalau di bahasa pesantren muhadhoroh ya Ustaz ya? Muhadhoroh. Ini pasti tidak asing kalau dari para santri-santri. Baik, langsung saya persilakan untuk peserta pertama, Ananda Silka Silka Mafazatun Mafazatun Nikmah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of God, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil qaulina alhamdulillah. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafirkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ayuhal jam'ul karim, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar istilah curhat. Dan setiap orang pasti memiliki masalah. Maka dari itu, untuk memperingan masalah, pada zaman sekarang salah satu caranya adalah curhat. Apakah hadirin tahu dan sadari bahwasanya berdoa kepada Allah adalah curhat? Yang dimana Rasulullah SAW berdoa, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, dan aku akan selalu bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, hati-hati, jangan gampang curhat ke orang sebelum curhat ke Allah. Siapa tahu Allah mendatangkan jawaban kepada orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi datang dari majelis-majelis ta'lim atau dari tausiah-tausiah lainnya. Ada tidak yang datang ke majelis ta'lim lalu merasa ceramah itu adalah jawaban dari persoalan-persoalan yang dihadapinya? Ada tidak hadirin? Tentu ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara-perkara hamba-hambanya. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Al-ayah. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya dekat dengan hambanya bagi siapa dari hambanya yang ingin berdoa. Maka dari itu jangan malu untuk curhat ke Allah. Cobalah hadirin menangis, sujud, alihkan semua masalah-masalah hadirin. Jangan hadirin angkat kepala hadirin kecuali setelah semuanya pokok menyampaikan urusan hadirin. Karena Allah berkata, "Ud'uni fastajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka dari itu, latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan senantiasa bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia, apalagi menggantungkan perasaan kita kepada Waktu seseorang. habis, Silka. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga dakwah ini menjadi berkah
dan rahmat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita minta komentar dari guru-guru kita yang sekaligus menjadi juri pada kesempatan Dai Muda Pilihanku. Yang pertama kami silakan Ustazah Lina. Bagaimana penampilan dari Ananda Silka? Silakan Ustazah. Baik, Ananda Silka, alhamdulillah ya, Masya Allah, insya Allah menjadi daiyah penerus ya di masa-masa yang akan datang nanti. Untuk retorika tadi body language-nya juga sudah cukup baik, kemudian isinya juga sudah sesuai dengan tema, sudah disampaikan juga dalil-dalil naklinya ya, tadi sudah dibacakan. Nah, tapi yang harus diperhatikan pertama kalau baca dalil nakli, tajwidnya ya. Tadi ada mad dan sifatul huruf yang sedikit miss. Kemudian tadi manajemen waktunya terlewat sedikit ya, terlewat sekitar 30 detik. Nah itu saran dari kami mungkin bisa dikurangi sedikit, dipersingkat sedikit di muqaddimahnya. Karena tadi 3 menit maka muqaddimahnya disingkat, jadi penutupnya bisa cukup di waktu 3 menit tadi. Secara keseluruhan alhamdulillah sudah cukup baik. Baik, Ustazah Lina sudah memberikan penilaiannya atau komentarnya juga. Selanjutnya kita akan tanyakan komentar dari juri selanjutnya yakni Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan Ustadz. Naam, alhamdulillah tidak jauh berbeda apa yang saya sampaikan dari Ustazah tadi. Secara keseluruhan Silka sudah baik, sudah bagus dan sudah menguasai panggung. Tidak grogi dan kemudian juga tidak terbata-bata. Walaupun ada sedikit tadi hampir lupa atau ada celah ya di awal, tapi itu tidak berarti apa-apa, wajar saja. Dan ada juga komunikasi terhadap jamaah serta bacaan Quran tadi yang juga secara global sudah bagus, hanya sedikit tadi, betul. Dan isi juga sudah bagus. Artinya walaupun memang manajemen waktu yang tadi harus diperhatikan, secara keseluruhan bisa dikatakanlah ya muhadharah ini atau ceramah ini saya kasih nilai lebih daripada 7 nanti insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ujai atas komentarnya dan berikutnya kami persilakan Ustadz Aswan Faiz. Silakan Ustadz. Alhamdulillah saya melihat ini calon ustadzah masa depan. Dari cara bicaranya jelas, semangat, tapi jangan lupa napas ya. Selain itu komunikatif, tinggal lebih pandai lagi menyesuaikan waktu yang terbatas ini. Seperti kalian lihat tadi kami bertiga itu pun cuma punya waktu per orang berapa? 8 menit. 8 menit Ustaz ya. 8 menit. Sedangkan tema itu kalau dijadiin kitab bisa 20 jilid itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah tinggal semangat, kemudian terus membaca kitab-kitab khususnya selain Al-Quran, kita baca kitab-kitab ulama menjadi tambahan literasi dan narasi kita. Alhamdulillah bagus kok. Baik, terima kasih Ustadz Aswan Faisal yang telah memberikan komentar dan juga guru-guru tadi telah memberikan komentar. Berikutnya langsung kita ke santri berikutnya ya. Iya, ada santri peserta kedua yakni Kifah El Subifat dari Pondok Pesantren Fat Darul Tafsir Mampang, Jakarta Selatan. Waktunya 3 menit, ya, kita hitung. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Syarifah duduk berfoto. Nama saya Kifah, izinkan berpidato. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Damai Indonesiaku, rahimakumullah. Berbicara seputar curhat, setiap manusia pasti mempunyai masalah. Karena itu, tabiat hidup adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ujian pasti akan menimpa siapapun, apalagi kita orang beriman, maka ujian iman pasti akan Allah berikan. Ahasiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira
Setelah mereka beriman, mereka tidak akan diuji. Jawabannya pasti akan diuji. Dalam ayat lain difirmankan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan dalam kata liyabluwakum. Ini artinya pasti akan diuji. Dalam ayat lain difirmankan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah menggunakan lamu tauqif dan tauqif. Ini sama-sama penegasan yang artinya ujian pasti akan Allah berikan. Lalu sekarang bagaimana kita untuk menyikapi ujian? Janganlah curhat di Instagram, janganlah curhat di sosmed, janganlah curhat kepada makhluk. Justru itu akan menambah masalah. Karena tempat paling baik untuk bercurhat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kondisi kita. Allah tahu bagaimana kita. Seharusnya kita mendapatkan solusi dari Allah. Dan Allah pasti akan menjaga rahasia-rahasia kita. Oleh karena itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Bangunlah tengah malam, berwuduklah dan bersujudlah kepada Allah. Wasjud waqtarib. Semakin engkau bersujud, semakin engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat curhat yang paling tinggi. Kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Itu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia bersujud. Wahai kawan-kawan, ketika kalian bersujud, maka keluarkanlah isi hati kalian. Maka ceritakanlah perasaan kalian. Baik, bunyi gong sudah berbunyi. Kifa, sudah selesai waktunya, sudah habis waktunya. Solusi pada kita semua. Baik. Ibu Sofian, jualan piring. Cukup sekian dan terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Kifa El Subifat dari Pondok Pesantren Fat Darut Tafsir Mampang, Jakarta Selatan. Nah, nanti kita akan minta komentar dari para guru dan juga juri-juri. Tapi sebelumnya Anda bisa langsung vote untuk para pemirsa melalui mana ini www.menti.com ya? Iya betul, dengan cara memasukkan kode 11276548 atau Anda juga bisa pemirsa scan barcode yang ada di layar kaca Anda. Lalu pilih dai muda pilihan Anda. Sekali lagi bisa voting ya di www.menti.com dengan kode 11276548. Nah, baik. Ini dia, kita akan lihat sementara perolehan atau klasemen sementara. Oke, Ananda Silka 36%, kemudian Ananda Kifa 16%. Yang tertinggi, ini belum tampil tapi sudah tinggi ini. Iya. Tentu ini masih akan terus berjalan ya, berdasarkan voting dari pemirsa di rumah. Ya. Jadi jangan lupa www.menti.com, masukkan kode 11276548. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, Masya Allah, ini sekarang di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten sedang turun hujan ya Ustadz ya. Berdoa bersama Allahumma shayyiban nafi'an, mudah-mudahan dari hujan ini diberikan keberkahan. Dengar suara saya Ustadz? Ya. Dengar suara saya Ustadz ya? Sedikit-sedikit. Oke. Baiklah. Kita tadi sudah mendengarkan dari Ananda Kifah El Subi. Kita akan dengarkan komentar dari juri, yakni dari Ustazah Lina. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih untuk Ananda. Yang kedua tadi Ananda Kifah ya, Ananda Kifah. Sudah cukup baik secara keseluruhan, tapi kadang masih terlihat nervousnya sedikit. Tadi saya tandai ada sedikit lupa-lupanya, terbata-batanya, tapi itu masih nggak apa-apa. Itu hal yang wajar ya sebagai manusia ya. Jadi hanya sedikit aja tadi kelihatan nervousnya. Kemudian tadi ketika pembacaan ayat, dalil nakli tadi ada sekitar 3 kalau tidak salah. Nah itu sebaiknya dikurangi body language-nya.
Kemudian untuk isi kesesuaian materi sudah cukup baik. Jadi tetap semangat, insya Allah jadi penerus dai-dai yang akan datang. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Zalina. Kita selain harus pakai bahasa isyarat nih kayaknya nih. Hujan deras banget nih Ustaz, Masya Allah. Hujannya deras. Iya, oke silakan Ujay. Oke. Komentar untuk santri yang kedua tadi. Baik, untuk Ananda Kifa El Subhi, di mana catatan saya di sini sudah ada poin bagus sebetulnya, tambahan pantun. Sebagaimana tadi Ustazah pada saat ceramah juga ada tambahan pantun, itu tambahan poin. Body language-nya sudah dapat, tetapi yang menjadi catatan Ustadz di sini, pandangan mata itu harusnya fokus. Ya, kira-kira bisa mendengar Kifah? Kifah bisa mendengar Ustadz, bisa ya? Iya, pandangan mata harusnya fokus ke kamera jikalau memang ceramahnya ke arah kamera. Nanti kalau misalnya kepada jamaah, ke arah jamaah. Isi juga sudah dapat, lalu kemudian manajemen waktunya yang harus kemudian diperhatikan kembali manakala waktu sudah lewat, maka buru-buru, cepat-cepat untuk mengakhiri dan cari cara untuk mengakhiri daripada ceramah kita. Itu saja. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ujay. Berikutnya kami persilakan Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ustadz. Baik. Dari penampilan Ananda tadi sudah bagus, Masya Allah. Dan saya melihat PD. Artinya punya kekuatan dirinya untuk bisa menyampaikan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi. Fokus dari pandangan mata, kalau boleh jangan terlalu sering ke sana kemari gitu. Ya, kembali lagi ke depan. Bayangkan lensa kamera itu adalah audiens kamu. Ya, itulah yang kamu ajak ngobrol. Dan yang selanjutnya adalah temponya agar lebih asik lagi, jangan terlalu datar. Dan biasakan ta'awuz ketika baca Quran. Dan jangan lupa kalau memang waktu sudah sangat sempit, kurangin, gak apa-apa, kurangin puisi-puisi atau apa istilah tadi, pantun. Pantunnya dihilangkan saja supaya mengejar waktu, karena 2-3 detik sangat penting buat kita yang diikat oleh waktu dalam tayangan seperti ini. Dan yang terakhir, agak rileks, jangan terlalu tegang. Nah, senyumnya cakep kan kalau kayak gitu. Coba kalau sambil ceramah ada diuntai senyum, lebih ganteng lagi. Oke, keren udah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Aswan Faisal atas komentar dari santri kita Kifa El Subifat ya. Berikutnya ini santri yang ketiga, ini tinggal satu santri lagi Vindi, silakan. Betul sekali. Peserta ketiga kita langsung saja persilahkan, yakni Ananda Nilam Cahaya Lestari dari Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman Tangerang, Banten. Waktunya 3 menit, kita hitung mundur. Ini sekarang ya, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Segenap Dewan Juri Dai Muda Pilihanku TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah persoalan rumit yang dialami manusia saat ini, entah itu persoalan ekonomi, keluarga, atau bahkan cinta dan lain sebagainya. Kita bisa lihat beberapa tahun belakangan ini, dari Polri mencatat bunuh diri di Indonesia yang justru meningkat sebanyak 36,4% dibanding tahun 2021. Lalu, apa yang menyebabkan meningkatnya bunuh diri di Indonesia? Yakni banyaknya manusia yang lalai dan jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah sudah
membuatkan hatinya resah, gelisah, gundah gulana. Padahal Allah sudah memberikan solusi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, obat yang paling utama dalam menghadapi persoalan hidup bukanlah bunuh diri, tetapi dengan melaksanakan sholat, menangis di keheningan malam, dan jangan malu untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Kediri. Jangan lupa membeli knalpot. Saya Nilam Cahya Lestari, santrinya Kiai Cepot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini 3 menit sudah pas dimanfaatkan banget ini ya, 3 dengan menit baik. ya, pas banget. Betul, kita Oke, langsung saja. langsung saja kita minta komentar dari guru-guru kita. Tadi santri kita Ananda Nilam Cahaya Lestari, kami persilakan Ustazah Lina untuk memberikan komentar. Silakan Ustazah. Ya, Ananda sebentar. Ananda Nilam. Ananda Nilam. Ananda Nilam, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Ananda Nilam, Masya Allah, Alhamdulillah ya sudah tampil maksimal. 3 menit, manajemen waktunya sudah sangat baik ya, pas tadi ya. Dari mukaddimahnya, isinya, closingnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain, kemudian waktunya lebih banyak, mungkin nanti isinya bisa diperkaya dengan literatur-literatur dari kitab-kitab klasik yang dipelajari di pesantren, kemudian dari buku-buku keislaman lainnya ya. Tajwidnya juga tadi sudah cukup baik, kemudian retorikanya juga sudah cukup, penyampaiannya juga sudah cukup jelas. Alhamdulillah semuanya sudah cukup baik, tinggal lebih semangat lagi, lebih fokus, ditingkatkan lagi nanti literaturnya ya, untuk isinya lebih berbobot nanti ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima kasih Baik. Ustazah Lina. Selanjutnya Ya. kita akan mendengarkan bagaimana komentar dan juga penilaian dari Naam. Ustadz Jailan. Saya melihat beberapa poin yang keseluruhannya menurut saya cukup bagus, di mana mata dan kefokusan ke kamera juga dapat Nilam, lalu kemudian intonasi juga alhamdulillah Nilam juga sudah dapatkan, lalu kemudian emosional di dalam menyampaikan daripada ceramahnya juga dapat, bacaannya juga tartil alhamdulillah, lalu penguasaan panggung sudah dapat, body language-nya juga sudah, dan yang berbeda dengan yang lainnya, Nilam bisa menyelesaikan waktu tepat sebelum waktu yang ditentukan habis. Dan ini yang perlu dipertahankan di tempat-tempat yang lain menurut saya. Dan insya Allah kalau dalam pandangan saya belum ada kekurangan yang signifikan. Mudah-mudahan kiranya menjadi motivasi buat Nilam agar bisa lebih baik lagi ke depan. Itu saja. Terima kasih. Baik, Ya, terima terima kasih kasih, Ustaz Aswan Faisal atas komentar yang diberikan untuk Ananda Nilam. Berikutnya Ustaz Aswan Faisal, silakan Ustaz. Alhamdulillah peserta ketiga ini sudah sangat cocok jadi mubalighah. Masya Allah. Amin ya Allah. Tinggal Terima kasih Ustaz. sabar ya, selesaikan Amin. belajar, terus menambah ilmu. Dan keuntungan peserta ketiga ini adalah mampu memperbaiki yang menjadi masukan peserta pertama dan kedua. Enaknya kalau peserta terakhir Ya. begitu Ustaz. Untung kamu ketiga. Ustadz punya saran, sesuaikan sidakap kamu, jangan terlalu sering begitu karena kita belum waktunya sholat tahajud.
Baik Ustaz, baik. Ya, Insyaallah. si dakapnya Ustaz. kurangin. Kemudian kamu perhatikan host kita kalau berdiri, beliau meletakkan tangan seperti apa ya. Selanjutnya saya lihat kamu serius banget dalam penjelasannya, bagus. Tapi kalau boleh agak disetel lebih santai sedikit ya. Senyumnya udah Masya Allah, membuat orang senang mendengarnya, ceramah-ceramahnya. Kemudian timing oke, bagus, Alhamdulillah. Lanjutkan, semangat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Faisal, Ustaz Ujai, dan juga Ustaz Zahlina yang telah memberikan komentarnya. Nah, sekali lagi kami ingatkan, jadi selain pemenang atas penilaian juri sekaligus guru-guru kita, nanti kita juga akan umumkan pemenang atas dasar voting pemirsa. Sekali lagi kami ajak kembali di mana nih? Iya, yang tentunya caranya adalah di www.menti.com, masukkan kode 11276548 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda pemirsa, lalu pilih dai muda pilihan Anda. Baik, nah kita lihat klasemen sementara siapakah yang mendapatkan voting tertinggi atas pilihan pemirsa. Wah, ternyata naik nih. Silka yang tadinya masih di bawah, nah ini 36, kemudian naik lagi Ananda Kiva 16% dan Ananda Nilam masih tinggi 48%. Sekali lagi kami ajak pemirsa untuk voting melalui scan barcode kami yang sudah di layar kaca atau masuk di www.menti.com dengan kode 11276548. Sesaat lagi kita akan bahas lagi masuk di segmen tanya jawab dengan tema besar kita, jangan malu curhat kepada Allah, masih di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yang menarik, yaitu jangan malu curhat kepada Allah. Nah, kita masuk dalam segmen sesi tanya jawab yang insya Allah sudah bersama rekan saya Fahada Indi bersama jemaah. Silakan Indi. Baik, Sofian dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang penanya yang tadi sudah bisik-bisik nih, katanya pertanyaannya ingin khusus dijawab oleh Ustazah Lina. Silahkan, ini dengan Ibu siapa Bu? Boleh dijawab menggunakan mic? Ibu Jamilah, apa Bu pertanyaannya Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja, saya mau bertanya, pernah saya dengar katanya kalau habis sholat itu tidak usah berdoa lagi, tapi khusus untuk berzikir. Karena doa itu hanya di dalam sujud. Mohon penjelasannya Ustazah, makasih. Baik, kami persilahkan kepada Ustazah Lina untuk menjawabnya. Kami persilakan Ustadz Ujai dulu, terlebih dulu. Silakan Ujai. Naam. Jadi kalau berbicara yang namanya doa, memang ada anjuran-anjuran itu waktu-waktu yang mustajabah dan juga ada makanul mustajabah. Ada waktu diijabahnya doa, ada tempat diijabahnya doa. Itu ada dua, ya. Akan tetapi ini sifatnya bukan persoalan boleh atau tidak boleh, atau kemudian ini menjadi larangan apalagi yang bersifat haram, enggak. Jadi karena yang namanya zikir itu kan juga bagian daripada doa, ya kan. Jadi salah kalau dikatakan itu hanya sekedar zikiran, itu juga doa. Karena wiritan ba'da sholat itu isinya salah satunya adalah doa. Contoh misalnya di dalam zikiran ba'da sholat kan ada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhinnal jannata daras salam. Itu doa semuanya. Hanya saja kalau kita mau doa kita itu lebih diijabah umpamanya gitu. Mendapatkan, bukan lebih diijabah ya. Jadi kalimatnya yang enak, artinya bisa mendapatkan waktu yang lebih spesial gitu kan, yaitu pada saat kita sujud, lalu kemudian diiftitah dan lain sebagainya. Itu memang ada di dalam literatur penjelasan para alim ulama. Sehingga kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ini hanya persoalan lebih utama waktunya di mana. Apakah kemudian di dalam sholat salah satunya itu di sujud, ataukah kemudian di luar daripada sholat tersebut, tapi dua-duanya bisa dikatakan berdoa juga. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ujai atas jawabannya. Mungkin bisa jadi dengan doa itu justru dengan begitu secara tidak langsung curhat begitu ya kepada Betul, Allah ya. betul. Masya Allah. Bahkan doa ini tidak harus dengan bahasa Arab. Oke. Di luar sholat. Iya. Di luar sholat di luar tidak sholat. boleh memakai bahasa-bahasa yang memang membuat kita lebih khusyuk. Karena tidak semua orang ibaratnya bisa bahasa Arab. Iya. Ngadu aja mau pakai bahasa Betawi kek, mau pakai bahasa Medan kek, terserah nggak jadi masalah. Kecuali di dalam sholat harus ada aturannya bil lughatil arabiyyah gitu kan. Nah. Namun kalaupun di dalam hati, di dalam sholat pada saat sujud tadi pun boleh dengan bahasa dia. Misalkan kita lagi sujud habis subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdih tersebut, lalu kita lamakan. Tapi dengan catatan kalau sendiri jangan jadi imam. Lama ntar dikira mati sama makmumnya. Ya. Anda rasa seperti itu, Ustaz? Baik, Ustaz Zalina mungkin bisa menambahkan atas pertanyaan yang disampaikan. Sedikit menambahkan ya Ibu Ya. tadi. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Jadi kalau perkara doa bukan perkara, betul tadi Ustadz sampaikan, bukan perkara haram, boleh, tidak boleh, bukan perkara seperti itu. Jadi perkara doa itu malah sebuah keharusan. Yang nggak boleh itu adalah kalau tidak berdoa. Lebih utama berdoa saat sujud. Tapi kalau sampai tidak berdoa itu lebih tidak baik lagi. Jadi perhatikan juga adab-adab selama berdoa. Jadi ada anjuran-anjuran dalam ajaran agama Islam. Bagaimana adab-adab ketika berdoa. Bukan tidak boleh doa sesudah sholat. Lebih baik doa saat sujud. Bukan demikian. Tapi lebih baik sebelum berdoa itu kita berzikir dahulu. Istighfar dahulu, berzikir, memuji-muji Allah, kemudian baru memohon, baru meminta. Seperti kita anak-anak ibu nih Bu, Pak, anak-anaknya. Kalau mau minta sesuatu biasanya ngapain dulu? Nggak langsung Ngerayu minta dulu. kan? Ya, dirayu dulu ya. Mohon maaf dulu, minta maaf dulu, mohon ampun dulu, taubat dulu, baru kita mengutarakan keinginan kita, baru kita berdoa, memohon segala sesuatunya kepada Allah. Jadi perhatikan adab-adabnya, bukan anjuran-anjuran boleh tidak bolehnya. Yang tidak boleh itu kalau tidak berdoa. Ya, karena perintah Allah juga tadi wasta'inu bis sabri wassalah. Doanya itu bisa saat sholat, bisa juga sesudah sholat. Yang enggak boleh kalau enggak sholat ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustaz Zalina. Ini sepertinya sudah ada jamaah yang siap curhat ini. Indi silakan Indi. Nanti insya Allah akan dijawab Ustaz Aswan Fai ya. Silakan Indi. Betul sekali, ini sudah ada penanya berikutnya dengan Bapak siapa ini Pak? Boleh dijawab menggunakan mic Pak. Pak siapa Pak? Dwi Putra. Apa nih Pak pertanyaannya? Pertanyaannya saat mau curhat itu kondisi kita seperti apa ya? Apa berwudu dulu? Apa langsung kita ngerasa apa rasa kita? Apa gimana? Baik, jadi pertanyaan adalah apakah ada keharusan ya kita berwudu terlebih dahulu sebelum memanjatkan doa? Silahkan Ustaz. Silakan Ustaz Aswan Faisal. Iya, ketika kita curhat itu harus wudhu dulu atau asalkan jangan di toilet ya Ustaz. Silakan Ustaz Aswan. Baik, doa ini adalah salah satu ibadah yang paling fleksibel, paling asyik. Bahkan maaf, mau bersetubuh aja doa. Dalam kitab-kitab ulama kita, begitu keluar sperma laki-laki, doa. Perempuan, doa. Bisa menangkap kan dari situ kan? Bahkan ketika kita dalam keadaan junub, kemudian kita mau makan, ulama menganjurkan kepada kita saat itu kita belum sempat mandi jinabah. Mandi besar belum sempat, kita mau makan karena kita harus pergi dalam waktu singkat ya. Ulama mengajarkan kepada kita yaitu berwudu aja dulu, lepas itu silakan makan, baca doa makan. Artinya doa itu bisa dilakukan kapan saja, tinggal kita melihat tempatnya. Kalau tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak memungkinkan doa di hati. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika umatmu bertanya kepadamu tentang Allah, katakan bahwa Allah itu dekat. Bahkan dalam ayat lain disebutkan wallahu aqrabu. Allah itu lebih dekat min hablil warid,
dari urat leher. Kalau guru saya nyebutnya begini, seandainya ada kalung yang melekat di leher kita, maka Allah lebih dekat kepadamu daripada kalung itu. Namun Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, guru kita mengajarkan ada satu yang tidak kalah penting. Sudahkah engkau punya rasa ketika berdoa? Apa kata ulama? Khairu awqatika afdaluhu wa aqrabuhu ilallahi ta'ala. Waktun tashhadu fihi faqraka. Waktu yang paling baik, yang paling afdol, yang paling dekat engkau kepada Allah di saat engkau menyaksikan dirimu penuh hina, engkau fakir, engkau sakit, engkau susah, engkau punya berbagai macam kerendahan dalam hati kita, hilang semua kesombongan. Itu saat yang paling indah, bukan saat sholat, bukan saat membaca Quran, bukan saat dzikir. Kenapa? Orang mau sholat saja, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Begitu ada masalah, kata Allah apa? Sabar dulu. Banyak orang sholat, begitu sholat habis bertengkar dengan suami, ribut sama bini, dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dasar bini kurang ajar. Itu pun ibu-ibu sebelah sana. Suami, ibu-ibu sini nggak ada. Pak, Bu, istri saya aja nggak pernah melotot sama saya di saat dia lagi tidur. Nah, yang penting rasanya, rasa hina. Kenapa? Boleh jadi pangkat yang melekat ini membuat kita sombong, lebar ego kita. Boleh jadi pendidikan yang makin tinggi, apalagi sudah sampai doktor, profesor, membuat kita makin sombong. Dan maaf, ibadahnya pun menjadi ibadah yang diragukan apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara rukun syarat sukses. Seorang profesor, seorang ahli ilmu, tapi pertanyaannya apakah hatinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting rasa. Rasa. Seandainya Bapak Ibu duduk seperti sekarang saja, ngomong sama Allah. Nyampe. Saya sampai merinding kalau cerita gini ketika guru saya bercerita tentang dahsyatnya doa yang keluar dari hati. Dengan segenap kerendahan diri kita, kehinaan diri kita. Jadi kita ini kan dulunya kan gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hina. Yang membuat kita sombong dan merasa tinggi ini adalah apa? Semua hal duniaan yang melekat di dalam diri. Jadi yang penting Bang, rasa. Ya, Bu, suami ngaku cinta di mulut dengan dirasa, mana ibu lebih suka? Udah? Baik, terima kasih Ustadz Aswan Faisal yang juga masyhur curhatan yang mungkin sering kita dengar apa yang disampaikan oleh di syair Abu Nawas, ilahi lastul firdausi ala wala aqwa alan naril. Ya Allah, saya tidak layak mendapatkan surga firdaus tapi saya tidak kuat menerima nerakamu. Itu mungkin curhatan-curhatan yang Masya Allah yang dicontohkan yang bisa kita lakukan, betapa kita mempunyai rasa, kita merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah apa yang kita adukan insya Allah mendapatkan jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Jangan malu curhat kepada Allah. Masih ada satu segmen untuk tanya jawab. Sudah bersama rekan saya Fada Indi yang sudah bersama jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita ya. Silakan Fada Indi. Iya, kita akan memasuki penanya ketiga nih. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa ini Bu? Waalaikumsalam, nama saya Ratmita. Ibu Ratmita, boleh diceritakan dong asalnya dari mana sih Bu? Saya asli saya dari Pekanbaru Riau. Wah, datang langsung ke Jakarta nih Bu? Oh, udah lama merantau. Oh, udah lama merantau, baik. Gadis. Baik, Ibu silahkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada guru-guru kita ini pertanyaan apa ini Bu? Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Alhamdulillah ini temanya mengenai curhat kepada Allah.
Kebetulan saya memang lagi punya masalah yang kepengen dikabulkan Allah secepatnya. Tapi mungkin karena saya manusia nggak sabar ya Pak Ustadz. Dan saya rasanya udah lama banget minta, tapi belum dikabulkan. Ini nangis nih Pak Ustadz. Karena saya doa mau buat anak saya gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Baik. Baik. Ibu, Silakan pertanyaannya? ditanyakan. Pertanyaan saya pengen solusi dari Allah untuk anak-anak saya. Terutama ada anak saya yang lagi ada masalah. Dan saya rasanya udah lama banget meminta. Tapi belum dikabulkan sama Allah ya Pak Ustadz. Karena saya manusia gak sabar kayaknya kok belum dikabulkan juga gitu Pak Ustadz. Jadi saya ini nangis nih Pak Ustadz. Baik, jadi bagaimana supaya doa biar segera segera Allah mengabulkan doa saya untuk anak saya tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Insya Allah akan mendapatkan. Kita juga semua berharap untuk mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah ya Ustadz ya. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz Aswan Faisal untuk memberikan jawabannya. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau boleh jujur, setiap dari kita pasti punya permohonan yang sampai sekarang sepertinya belum dijawab. Bahkan sampai meneteskan air mata, sebagiannya mampu menyembunyikan, sebagiannya lagi menyampaikan kepada guru-gurunya. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Dan beliau itu faham tentang doa. Selain itu, orang-orang terdahulu juga Bapak Ibu dan pemirsa, ketika ditanya mana yang lebih engkau sukai, dikabul doa atau belum dikabul doa, jawab mereka apa kebanyakan? Saya lebih senang belum dikabul doa. Ditanya dong, kenapa kok lebih senang yang itu? Jawab ulama ini, ketika Allah mengabulkan doa, aku yang senang. Namun ketika Allah belum mengabulkan doa, Allah yang senang. Masa aku tidak senang ketika Allah senang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan dan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Bapak Ibu pulang dari sini akan makan dan akan minum apa, padahal enggak sempat doa, dikasih oleh Allah. Pulang dari sini ditraktir makan, padahal ketika di masjid enggak doa, ya Allah tolong ditraktir habis ini ya Allah. Enggak ada. Artinya kita harus jujur juga pada diri kita, ternyata banyak anugerah yang kita nikmati tanpa kita doa. Tapi ketika ada yang kita minta kepada Allah, beberapa hati ini kok lebih gampang sedih. Nah, setan itu pintar memanfaatkan rasa. Jadi jangan sampai ditunggangi ya. Sedih boleh, rasa seperti hopeless boleh, tapi jangan pernah terputus dari rahmat Allah. Terus doa, ingat kisah Nabi Zakaria. Yang ketika istrinya mandul puluhan tahun usianya, dalam surah Maryam yang disebutkan washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah pada lemah, rambutku sudah memutih, sedangkan aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu. Istrinya puluhan tahun belum hamil, tapi di usia sepuh malah Allah karuniakan. Akhirnya keluar seorang anak yang bernama, anaknya lupa namanya, Siti Maryam. Ya, nah ini bukti. Jadi buat ibu boleh sedih, tapi pakai sedihnya ini untuk mendapatkan cinta Allah. Karena dalam kitab Tambihul Ghafilin ada seorang hamba yang satu mancing dapat ikan mulu, begitu dapat ikan dia teriak kore, yang satu udah 2 jam gak dapat. Ketika 2 jam gak dapat dia cuma
Dia cuma astagfirullah, astagfirullah. Malaikat ngomong, ya Allah itu kesian yang mancing, yang satu yang gak dapat tuh 2 jam tuh ya Allah. Sedangkan yang dapat melulu ini tukang nggak suka sholat, nggak doyan ibadah. Apa kata Allah? Aku senang dengar lirih dan desahan rasa sedihnya ketika belum dapat ikan. Aku senang mendengarnya. Jadi ibu begitu punya rasa sedih, ibu curahkan kepada Allah. Allah tuh cinta sama ibu. Masya Allah. Baik, amin, amin. Terima kasih Ustadz Aswan. Berikutnya sedikit ada tambahan dari Ustazah Lina. Silakan, mungkin ditambahkan. Bu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz ya. Barangkali apa yang mungkin kita rasa, kita anggap ini masih sulit, ini masih tidak mudah, saya nggak kuat, saya nggak sabar. Ternyata itu yang baik untuk kita. Ternyata itu bukti cinta Allah untuk kita. Nah, dalam firman Allah yang lain, wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafir. Jadi orang yang pada akhirnya berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Nauzubillah, jangan sampai kita berputus asa. Jadi terus saja berdoa. Karena doa silahul muslimin. Doa, kita senjatanya cuma punya doa. Sebagaimana kita menghadapi kaum Palestina saat ini. Apa senjata kita? Selain kita bisa donasi, selain kita bisa menyumbang, mungkin kalau yang di sana bisa sumbang energi, yang di sini sumbang dana. Doa yang paling utama. Doa senjata satu-satunya yang kita punya. Senjata kunci kita menghadapi apapun. Menghadapi kebahagiaan doa. Menghadapi kesulitan juga doa. Itu bukti zikrullah. Bukti kita selalu mengingat Allah di berbagai kesempatannya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Lina. Sedikit saja Ujai, silakan. Naam, pada poinnya adalah tidak ada doa yang tidak Allah ijabah. Di sini dikatakan ma min muslimin yad'u Allah azza wa jal bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'at rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi khisal. Ya, tidaklah dari seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak ada padanya dosa dan juga memutuskan silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dari 3 pengkabulan. Yang pertama secara singkat, yakni dia akan disegerakan doanya di alam dunia. Habis doa langsung. Yang kedua, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirati, yakni Allah taala, catat baik-baik buat ibu, disimpan menjadi tabungannya di akhirat. Lalu kemudian yang ketiga, wa imma ayyusrifa anhu minasu'i mithliha, dialihkan dengan yang lebih baik dari yang diminta. Jadi apa yang ibu pertanyakan tersebut pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Cuman dari 3 model ini yang buat ibu yang mana? Itu aja. Dan insya Allah ini bisa menjadi satu hal yang membuat kita pencerahan gitu loh, supaya kita tetap termotivasi untuk senantiasa tidak bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semakin menjadi optimis insyaallah untuk selalu curhat kepada Allah. Terima kasih Ustadz Ujai dan juga Ustadz Lina dan juga Ustadz Aswan Faisal atas pencerahan di siang hari ini. Di segmen akhir nanti kita akan doa bersama-sama, insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ujai. Dan saya ingatkan kembali pemirsa untuk terus memvote dai pilihan Anda melalui www.menti.com dengan masukkan kode 11276548 atau scan barcode kami yang ada di layar televisi. Nah, kami akan tunjukkan klasemen sementara siapakah santri-santri yang unggul saat ini atas pilihan pemirsa. Kita lihat bersama-sama. Baik, ternyata Ananda Nilam yang sampai saat ini unggul atas vote atau pilihan pemirsa. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku.
Baik, kini tiba saatnya kita mengumumkan hasil penilaian dari para juri yang kita total, ini hasil total penilaian dari para juri. Yang pertama kami persilakan Ustadz Aswan Faisal untuk menunjukkan nilainya. Untuk peserta pertama Ananda Silka Mafazatun Nikma, silakan. Masya Allah, total nilai dari juri Ananda Silka mendapatkan 261. Kemudian peserta yang kedua Indi? Ya, peserta yang kedua yakni Kifah El Subhi Fat akan diangkat penilaian totalnya ini Betul. oleh Silakan, Ujai. Ujai. Silahkan Ujai. Total mendapatkan Allah. 245 juta. Oh enggak ya? Terlalu banyak ya. Baik. Baik. Selanjutnya Berikutnya, peserta yang ketiga untuk peserta yang yakni ketiga. Nilam Cahaya Lestari akan diangkat nilainya oleh Ustazah Lina. Silakan Ustazah. Kebalik kayaknya deh. Wah, beri penasaran nih. Wah, Bisa Masya aja nih, Allah. Masya Nilainya Allah. 266. Baik, dan pemenang hasil penilaian juri adalah Nilam Cahaya Lestari dari Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman. Masya Allah, barakallah, terima kasih. Selamat untuk Ananda Nilam Cahaya Lestari yang telah mendapatkan total nilai 266 ya, Indi ya. Betul, dan selanjutnya kita akan melihat siapa ini juara berdasarkan hasil voting dari pemirsa Damai Indonesiaku. Iya, inilah pemenang hasil vote pemirsa. Pemenangnya adalah kita lihat di layar kaca. Siapakah? Ananda Nilam Cahaya dengan Lestari. 49%, Masya Allah. Ini dua-duanya dapat ya. Ya, Dan Ananda Nilam Masya selamat mendapatkan bingkisan dari spray Wadimor. Selamat ya. Dan akhirnya ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Damai Indonesiaku siang hari ini. Jangan lupa untuk para peserta untuk terus bisa daftar, nanti bisa scan di barcode kami, langsung nanti terdaftar. Dan nanti para pemirsa bisa vote melalui www.menti.com. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fahada Indi, pamit undur diri. Ya, dan juga sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana wa ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu, hamba yang saleh, hamba yang salehah, hamba yang taat kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan hanya Engkau satu-satunya ya Allah tempat kami bersandar, dan jadikan hanya Engkau sebagai puncak harapan kami. Manusia adalah merupakan perantara dan bukan menjadi harapan untuk kami ya Allah ya arhamar rahimin. Kuatkan hati kami ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan pula kami ya Allah dalam iman, kembali kepadamu membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang taat. Jadikan daripada anak-anak hamba ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kami ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan suami-suami kami ya Allah, suami yang bisa menghantarkan kami kepada Engkau ya Allah, dan menjadikan keluarga ini menjadi hamba-hamba-Mu yang taat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.